Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait akuntansi pemerintahan desa. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Adelia Renata dan ada tiga rekan saya, Laras Ayu, Rohmadani, dan Aida Rizky. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, untuk materi yang pertama ini ada definisi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kewenangannya sendiri atau kepentingannya sendiri berdasarkan asal-usul, adat istiadat, dan prakarsa masyarakat setempat. Nah, artinya desa itu tidak hanya menjalankan perintah dari pusat saja, tapi juga memiliki kekuasaan untuk mengelola urusan pemerintahnya sendiri selama masih dalam kerangka NKRI. Jadi desa itu punya peran penting dalam sistem pemerintahan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik desa. Nah, karakteristik desa dapat dilihat dari 5 aspek. Yang pertama ada aspek morfologi. Nah, aspek morfologi ini tuh dari segi bentuk fisiknya. Desa itu merupakan wilayah yang sebagian besar lahannya itu tuh digunakan untuk kegiatan pertanian oleh penduduknya. Yang kedua ada aspek jumlah penduduk. Di dalam desa itu biasanya dihuni oleh penduduk dengan jumlah yang sedikit dan jarak antar rumah warganya itu tidak terlalu padat. Yang ketiga ada aspek ekonomi, mayoritas dari mata pencaharian penduduk desa itu tuh di bidang pertanian, agrarian, atau nelayan. Yang keempat ada aspek hukum. Nah, di dalam aspek hukum ini, desa memiliki aturan sendiri yang mengikat warganya. Nah, aturan ini tuh berasal dari yang pertama ada dari adat, yaitu kebiasaan yang sudah ada sejak lama. Jadinya itu dijadikan pedoman oleh penduduknya. Kemudian dari agama, yaitu aturan yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga. Kemudian dari pemerintahan atau peraturan negara, aturan dari pemerintahan ini tuh berdasarkan dari undang-undang dan peraturan resmi lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada aspek sosial budaya. Nah, di aspek sosial budaya ini, kehidupan sosial warga desa itu termasuk yang sederhana dan saling membantu atau gotong royong. Kemudian ada karakteristik pemerintah desanya. Kalau yang tadi itu karakteristik desa. Untuk karakteristik pemerintah desanya itu yang pertama ada pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua ada perangkat desa yang terdiri dari sekretaris dan perangkat desa lainnya. Yang ketiga kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa dengan syarat dan tata cara yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, ada calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan ditetapkan sebagai kepala desa. Dan yang kelima, yaitu masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Selanjutnya adalah materi mengenai struktur dan komponen APB Desa. Untuk APB Desa adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu dokumen perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dalam kurun waktu 1 tahun. APB Desa disusun oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan ditetapkan melalui peraturan desa. Di struktur atau susunan APB desa terdiri dari 3 komponen pokok. Yang pertama ada pendapatan desa, yang kedua ada belanja desa, dan yang ketiga adalah pembiayaan desa. Selanjutnya di sini ada tiga tadi komponen dari APB desa. Yang pertama ada pendapatan desa dan belanja desa dan serta pembiayaan desa beserta dengan kelompok pendapatannya. Baik, untuk komponen dari APB desa, yang pertama itu ada pendapatan desa. Nah, pendapatan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 itu merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan atau dibayar kembali oleh desa. Nah, pendapatan desa itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama ada pendapatan asli desa, yaitu pendapatan yang diperoleh atau digali dari potensi desanya itu sendiri. Jenis pendapatannya itu bisa berupa hasil usaha, hasil aset,
swadaya, partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Kemudian yang kedua ada transfer atau pendapatan transfer. Nah, pendapatan transfer sendiri itu merupakan pendapatan yang diperoleh dari entitas lain atau pihak lain seperti transfer dari pusat, pemerintah, kota, ataupun kabupaten. Nah, untuk jenisnya dari pendapatan transfer ini yang pertama itu ada dana desa. Nah, dana desa menurut Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 merupakan dana yang berasal dari APBN dan disalurkan kepada desa melalui APBD kabupaten atau kota yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan desa. Kemudian ada bagian dari hasil pajak daerah, kemudian ada alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi maupun kabupaten atau kota. Dan yang ketiga ada pendapatan lain-lain. Nah, kelompok dari pendapatan lain-lain ini tercantum dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang terdiri dari yang pertama ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan yang kedua ada lain-lain pendapatan desa yang sah. Selanjutnya, komponen APB desa yang kedua ada belanja desa. Untuk jenis pendapatannya itu ada 5. Yang pertama ada penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu mencakup dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk belanja pegawai itu seperti pembayaran penghasilan tetap, pembayaran tunjangan kepada kepala desa, perangkat desa, dan yang lain-lainnya, BPD juga, dan juga ada insentif RT dan RW. Untuk belanja desa, belanja barang dan jasa seperti ATK, listrik, air, fotokopi, atau penggandaan benda pos, dan untuk belanja modalnya seperti komputer, mesin tik, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Untuk jenis pendapatan yang kedua ada untuk kelompok pendapatan yang kedua ada pelaksanaan pembangunan desa. Untuk jenis pendapatannya itu seperti contohnya kegiatan pembangunan jalan lingkungan. Maka untuk kegiatan tersebut itu kita membutuhkan belanja barang dan jasa berupa upah sewa mobil, minyak, backcasting, paku, benang, dan belanja modalnya seperti marmer, beton, kayu, pasir, dan lain-lain. Untuk kelompok pendapatan yang ketiga ada pembinaan kemasyarakatan desa. Di sini contohnya seperti kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan. Untuk belanja barang dan jasanya seperti honor pelatih, transport peserta, konsumsi alat pelatihan, dan lain-lain. Untuk kelompok pendapatan yang ketiga, untuk kelompok pendapatan yang keempat ada pemberdayaan masyarakat. Di sini contohnya ada kegiatan pelatihan kelompok tani. Untuk belanja barang dan jasanya seperti honor penyuluhan petani, transfer penyuluh, konsumsi dan alat pelatihan. Dan yang terakhir ada belanja tak terduga. Untuk komponen APB desa yang ketiga ada pembiayaan desa. Di sini ada 2 kelompok pendapatan, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk kelompok yang pertama, itu jenis pendapatannya seperti sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan juga hasil penjualan kekayaan desa dan yang dipisahkan. Untuk pengeluaran pembiayaan itu contohnya seperti pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan terkait pencatatan transaksi pemerintahan daerah. Sebelum membahas terkait siklusnya, kita harus tahu dulu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan itu dipegang oleh siapa. Nah, menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, di mana kekuasaan pengelolaan keuangan itu dipegang oleh kepala desa yang dibantu oleh pelaksana teknis pengelola keuangan desa atau PTPKD. Nah, PTPKD itu terdiri dari sekretaris desa yang memang tugasnya itu sebagai koordinator keuangan desa, lalu ada kaur keuangan yang bertugas sebagai penerima, penyimpan, dan mengeluarkan dana desa. Selain itu, kaur keuangan juga bertugas sebagai penatausahaan keuangan, lalu ada kaur ataupun kasih bidang tertentu, yaitu membantu penyusunan dan pelaksanaan sesuai bidangnya. Lalu ada bendahara desa yang diisi oleh staf keuangan, di mana tugasnya itu adalah membantu kaur keuangan.
Lalu ada sistem keuangan daerah. Nah, sistem keuangan daerah itu menjadi tanggung jawab sekretaris daerah selaku pengelola administrasi umum dan keuangan yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan anggaran atau KASI ataupun KAUR, itu sebagai pengguna anggaran di mana bertanggung jawab langsung kepada sekretaris desa, yang otomatis mereka nantinya akan membuat laporan dan dilaporkan kepada sekretaris desa. Pada dasarnya, sistem pencatatan keuangan desa itu diawali dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Nah, tapi dalam sistem yang sekarang itu ada yang namanya aplikasi digital, hasil dari elaborasi dari Kemendagri sama BPK, yaitu yang biasa disebut sebagai Siskeudes atau sistem keuangan desa, di mana sistem ini biasa dipakai oleh KAUR ataupun KASI dalam pencatatan laporan keuangan. Next. Selanjutnya yaitu adalah sistem akuntansi desa. Nah, SAP desa itu mengadopsi prinsip akuntansi berbasis kas. Basis kas sendiri merupakan pencatatan transaksi yang emang pada saat kas itu diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Hal ini itu sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, di mana tentang pengelolaan keuangan desa. Komponen apa saja yang ada dalam pelaporannya, itu ada 3 komponen. Yang pertama itu adalah neraca saldo, lalu ada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa, lalu ada laporan kekayaan milik desa. Next. Selanjutnya, kita masuk ke dalam siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimana diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban. Yang pertama, perencanaan. Nah, perencanaan ini dimana sekretaris desa nantinya akan mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB desa dengan diawali penyusunan rencana pembangunan jangka menengah atau biasa disingkat RPJMD dan rencana kerja pemerintahan desa atau RKPD. Di mana pada tahapan ini itu merupakan tahapan untuk mensinkronisasikan kebijakan antara kebijakan pemerintah kabupaten atau kota dengan kewenangan yang dimiliki desa dan RKP-nya dari desa itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu masuk ke dalam siklus penganggaran, di mana rencana yang telah dibuat oleh sekretaris desa itu nantinya akan dilaporkan kepada kepala desa. Nah, nanti kepala desa dan perangkat desa itu mencoba untuk berkoordinasi terkait penyusunan APB desa itu sendiri untuk periode 1 tahun untuk menganggarkan kegiatan yang dilakukan. Di mana dalam penyusunan APB desa itu dilakukan saat memang sudah disetujui adanya peraturan desa terkait APB desa oleh BPD atau Badan Pengawas Desa dalam musyawarah BPD itu sendiri. Selanjutnya itu adalah pelaksanaan. Nah, pada pelaksanaan ini langsung secara harfiah itu adalah melaksanakan rancangan atau rancangan yang telah disusun. Nah, pada tahap ini di mana pelaksanaan ini dilakukan oleh KAUR ataupun KASI sebagai pelaksana anggarannya itu sendiri. Nah, KAUR dan KASI itu nantinya akan membuat DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, dokumen pelaksanaan anggaran sendiri itu berisi terkait rencana kegiatan dan anggaran desa, lalu ada rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya. Selanjutnya yaitu adalah proses penatausahaan. Nah, untuk penatausahaan itu merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan desa. Kegiatan ini itu secara khusus dilakukan kepada urusan keuangan, di mana nantinya KAUR keuangan itu akan menghasilkan buku pembantu bank, pajak, maupun buku pembantu panjar. Selanjutnya, proses yang kelima itu adalah proses pelaporan, di mana kepala desa akan melaporkan pelaksanaan APB desa kepada bupati dan wali kota melalui camat. Laporan yang dilalui atau dilaporkan itu adalah laporan pelaksanaan APB desa sama laporan realisasi anggaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah pertanggungjawaban, di mana kepala desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada wali kota maupun bupati melalui camat. Laporannya itu ada 3 laporan yang dihasilkan, itu adalah laporan realisasi APB desa, sama catatan atas laporan keuangan, dan terakhir adalah laporan realisasi kegiatan.
Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah tentang penatausahaan keuangan desa. Nah, jadi penatausahaan keuangan desa ini akan menjadi tanggung jawab penuh dari bendahara desa tersebut. Nah, berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, bendahara desa itu wajib mencatat keuangannya secara tertib, tutup buku, tiap akhir bulan dan menyusun laporan bulanan yang akurat dan tepat waktu. Nah, laporan ini nantinya akan disampaikan kepada kepala desa paling lambat itu tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, jadi di sini ada siklus penatausahaan keuangan desa. Untuk siklus yang pertama yaitu penetapan AP desa sebagai dasar pengelolaan keuangan desa. Nah, siklus penatausahaan keuangan desa ini dimulai dengan ditetapkannya peraturan desa tentang anggaran atau APB desa tersebut. Nah, untuk siklus yang kedua, berdasarkan APD desa tadi, maka pemerintah desa itu melakukan transaksi keuangan berupa penerimaan kas yang nantinya sebagai sumber pendapatan desa dan melakukan pengeluaran kas atau disebut dengan belanja untuk menjalankan operasional dan program-program yang akan dijalankan oleh desa. Kemudian untuk siklus yang ketiga yaitu bendahara mencatat transaksi berdasarkan bukti sah ke dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Untuk siklus yang keempat, setiap akhir bulan bendahara melakukan penutupan buku dan membuat laporan bulanan kepada kepala desa. Untuk siklus yang kelima, transaksi diposting ke buku besar sesuai dengan akun atau rekening. Siklus yang keenam, menyusun neraca saldo sebagai ringkasan akun di buku besar. Jadi setelah dari akun-akun tersebut, dari transaksi tersebut dimasukkan ke dalam jurnal, kemudian buku besar. Setelah buku besar disusun neraca saldo sebagai ringkasan. Untuk siklus yang ketujuh itu melakukan penyesuaian akun terutama aset lancar untuk menyusun laporan kekayaan desa. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun agar nilainya itu real atau nyata. Kemudian siklus yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan secara lengkap dalam kurun waktu semester atau tahunan. Next. Selanjutnya ada penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi penerimaan kas desa itu meliputi beberapa pendapatan seperti pendapatan asli desa. Nah, pendapatan asli desa itu kayak hasil usaha desa, kemudian hasil aset desa dan swadaya dari masyarakat. Kemudian ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer itu bisa diperoleh dari pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten kota. Kemudian ada penerimaan pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan ini itu seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa. Dan penerimaan pinjaman. Kemudian untuk pengeluaran kas itu meliputi belanja untuk penyelenggaraan pemerintah, kemudian pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, tak terduga, dan pembiayaan. Nah, semua transaksi ini, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas ini itu akan dicatat ke dalam 3 buku, yaitu yang pertama ada buku kas umum. Nah, buku kas umum ini itu berfungsi untuk mencatat seluruh penerimaan pengeluaran secara tunai. Kemudian buku pembantu pajak ini kemudian yang kedua ada buku pembantu pajak, yaitu mencatat pemotongan dan penyetoran pajak ke negara. Buku yang ketiga yaitu buku bank. Buku bank ini akan mencatat transaksi setor dan tarik dari rekening kas desa di bank. Selanjutnya ada memposting ke dalam buku besar. Nah, pemostingan dalam buku besar itu adalah proses memindahkan catatan dari buku kas umum dan buku bank ke akun-akun di buku besar sesuai dengan nama akunnya masing-masing. Nah, setiap transaksi keuangan ini itu diposting, tetapi ada beberapa akun yang tidak diposting ke dalam buku besar, kayak seperti setoran ke bank dan penarikan dana dari rekening desa. Nah, untuk transaksi pembiayaan dan belanja yang menghasilkan aset tetap, ini dilakukan 2 kali posting. Nah, posting yang pertama itu untuk ke akun APB desa. Nah, tujuannya adalah untuk mencatat jenis belanjanya. Apa sih jenis belanjanya, kayak belanja barang, belanja jasa, atau yang lainnya. Kemudian posting yang kedua yaitu ke akun laporan kekayaan milik desa. Nah, tujuannya untuk mencatat kepemilikan aset yang diperoleh. Selanjutnya ada menyusun neraca saldo. Nah, neraca saldo ini merupakan ringkasan saldo-saldo dari buku besar tadi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan yang telah diposting itu tercatat dengan benar dan seimbang. Next.
Selanjutnya ada penyesuaian di akhir periode. Nah, setelah neraca saldo disusun, itu perlu dilakukan penyesuaian untuk mengetahui bahwa aset-aset atau akun-akun yang ada di dalam laporan di dalam neraca tersebut menunjukkan saldo yang sebenarnya. Nah, penyesuaian ini dilakukan berdasarkan 3 buku tadi, ada buku kas umum, kemudian buku bank, dan buku pembantu pajak. Nah, hasilnya ini nantinya akan menjadi neraca saldo setelah disesuaikan. Selanjutnya ada penyusunan laporan. Kepala desa itu wajib menyampaikan laporan realisasi APBD desa semester pertama di akhir Juli dan akhir tahun pada akhir Januari kepada bupati atau wali kota melalui camat sebagai bentuk koordinasi. Selain itu, laporan pertanggungjawaban realisasi ini akan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir disertai dengan lampirannya. Nah, semua laporan itu harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses. Selanjutnya ada prosedur penutupan buku akhir bulan. Bendahara desa itu wajib melakukan atau mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta menutup buku pada akhir bulan. Nah, laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan ke kepala desa paling lambat itu tanggal 10 pada bulan berikutnya. Penutupan buku ini dilakukan dengan menjumlahkan penerimaan dan pengeluaran di 3 buku tadi, buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak, untuk memperoleh saldo akhir yang akan menjadi dasar laporan untuk saldo awal pada bulan berikutnya. Nah, laporan ini akan dilampiri dengan buku-buku yang telah ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.